Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rasilawati, nomor pokok mahasiswa 2013010148. Saya dari kelas reguler 1 Klater 1 3A. Baik, di sini saya melakukan praktikum yang kelima dengan judul Mengenal Gejala Serangan Bakteri Patogen pada Tanaman Budidaya. Baik, mari kita simak videonya. Dari Pseudomonas solanacearum. Untuk klasifikasinya, famili Pseudomonadaceae, genusnya Pseudomonas, dan spesiesnya Pseudomonas solanacearum. Untuk siklus bakteri ini menyerang tanaman kedelai saat umur 2-3 minggu setelah tanam. Kemudian untuk gejala serangannya, tanaman kedelai yang diserang bakteri ini tiba-tiba akan layu, kemudian mengering, hingga mati. Untuk teknik pengendaliannya yaitu dengan cara menggunakan benih yang toleran. Dan yang kedua, sanitasi atau pembersihan lahan. Dan yang ketiga, memusnahkan tanaman yang terserang penyakit. Baik, selanjutnya yaitu Ralstonia solanacearum. Untuk klasifikasinya, famili Pseudomonadacearum, genusnya Ralstonia dan spesiesnya Ralstonia solanacearum. Selanjutnya mekanisme infeksi berawal dari sistem pembuluh darah yang tidak mengangkut dan mencukupi kebutuhan air. Kemudian patogen masuk melalui luka yang disebabkan oleh nematoda. Kemudian gejala serangan. Untuk gejala serangannya itu layu pada pucuk daun, kemudian menjalar ke bagian bawah daun, sampai seluruh daun menjadi layu dan mati. Untuk buahnya sendiri, jika terserang bakteri ini, akan menjadi kekuningan dan busuk. Selanjutnya, gejala serangan pada buah cabai. Gejala serangannya yaitu pada awalnya luka kecil yang lama-kelamaan menjadi besar seperti ini, yang kemudian buah cabai ini akan berubah menjadi busuk, berbau, dan berlendir. Pengendaliannya yaitu dengan cara sanitasi, kemudian mengeradikasi tanaman, dan kemudian yang sakit ini dicabut dan kemudian dimusnahkan. Setelah itu bisa menggunakan varietas tanaman cabai yang sehat. Baik, selanjutnya Xanthomonas campestris oryza. Untuk klasifikasinya, familinya Pseudomonadaceae, genusnya Xanthomonas, spesiesnya Xanthomonas campestris oryza. Siklus hidup bakteri ini bisa bertahan di tanah 1-3 bulan dan kemudian bisa hidup di jerami yang terinfeksi, sehingga penularan penyakit ini bisa terjadi dari musim ke musim. Selanjutnya gejala serangan. Gejala serangannya ditandai dengan bercak yang berwarna keabu-abuan. Kemudian diawali dari pucuk daun hingga menyeluruh ke bagian daun lainnya. Teknik pengendaliannya dengan cara pemupukan yang berimbang, sanitasi lingkungan, dan pengaturan jarak tanam. Kemudian siklusnya, bakteri ini bertahan di tanah dan pada benih serta sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Gejala serangannya ditandai dengan bintik-bintik kecil seperti kerak yang kemudian lama-kelamaan menjadi besar dan kemudian menjadi busuk. Teknik pengendaliannya yaitu dengan cara sanitasi lahan yang baik, kemudian atur jarak tanam dan rotasi tanam, kemudian tanaman yang terinfeksi dimusnahkan. Selanjutnya yaitu bakteri Colectotrichum lindemuthianum pada terong ungu. Gejala serangannya yaitu pada buah awalnya menunjukkan luka-luka kecil yang lama-kelamaan menjadi besar, kemudian berubah warna dari kecoklatan menjadi hitam seperti ini. Setelah itu buah akan menjadi busuk, berbau, dan berlendir seperti ini. Sudah berlendir. Dan untuk teknik pengendaliannya yaitu dengan cara secara hayati, yaitu pemberian fungisida. Yang kedua, sanitasi lahan yang baik. Yang ketiga, pengaturan rotasi tanam. Dan yang keempat, pemusnahan tanaman yang terinfeksi.